Kata-kata Maresca soal Jadon Sancho ini sindir Erik ten Hag. Jadon Sancho langsung bersinar dalam debutnya di London Barat. Manajer Enzo Maresca memuji sang winger, sekaligus menyindir Erik ten Hag. Sancho resmi menjalani laga perdananya bersama si Biru. Sejak dipinjamkan dari Manchester United, ia dimainkan saat melawan Bournemouth di pekan keempat Liga Inggris. Di Vitality Stadium, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, Sancho dimasukkan saat pergantian babak. Pemain 24 tahun itu kemudian langsung memberi dampak. Ex Borussia Dortmund tersebut membuat assist untuk gol yang dicetak Christopher Nkunku. Si Biru menang 1-0, dan ada andil Sancho di belakangnya. Usai laga, Maresca memuji Jadon Sancho. Pemain yang tersisih di MU itu dinilai hanya butuh cinta agar bisa tampil apik. Jadon bagus, Joao Felix bagus, Tosin bagus, Christo juga. Kami memutuskan menggunakan Christo sebagai pemain nomor 9 sebab dia bagus di kotak penalti, kata Enzo Maresca, dilansir Daily Mail. Saya merasa Jadon hanya butuh cinta, sebut manajer asal Italia itu. Di Setan Merah, Sancho tersisih sejak musim lalu. Ia sempat berseteru dengan Erik ten Hag, sampai akhirnya diasingkan dari tim. Pada Januari, ia kemudian dipinjamkan Manchester United ke Borussia Dortmund. Musim panas ini, Jadon Sancho masih tak mendapat tempat di skuad The Red Devils dan akhirnya dipinjamkan ke Chelsea. Menghilang di partai Bournemouth versus Chelsea, kemana Enzo Fernandez? Enzo Fernandez secara mengejutkan tidak masuk skuad London Barat untuk pertandingan kontra Bournemouth di Vitality Stadium, Minggu dini hari WIB, tanggal 15 September tahun 2024. Chelsea bertandang ke Vitality setelah hanya memenangkan 1 dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga di bawah asuhan Enzo Maresca. Ada banyak kegembiraan menjelang kick-off dengan penandatanganan di hari tenggat waktu. Jadon Sancho berada di bangku cadangan dan siap untuk melakukan debutnya, meski ada beberapa nama besar yang absen. Reece James, Romeo Lavia, dan Malo Gusto semuanya absen karena cedera, dengan Axel Disasi menggantikan Malo Gusto sebagai bek kanan menjadi satu di antara dari 2 perubahan pada starting C. Pergantian lainnya adalah pemain muda Renato Veiga, yang membuat penampilan pertamanya sebagai starter di Liga, menggantikan Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo mengenakan ban kapten sebagai pengganti sang gelandang Argentina. Tidak ada indikasi sebelumnya bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan absen untuk pertandingan melawan Bournemouth, terutama setelah ia berhasil melewati jeda internasional tanpa cedera. Tepat sebelum kick-off, si Biru mengonfirmasi bahwa Enzo Fernandez dan Kiernan Dewsbury Hall absen karena sakit. Carney Chukwuemeka dan Ben Chilwell merupakan pemain penting si Biru lainnya yang absen. Beruntung, si Biru bisa pulang dengan meraup poin penuh setelah menang 1-0 lewat gol Christopher Nkunku menit ke-86. Sedangkan untuk Bournemouth, mereka juga melakukan 2 perubahan. Satu di antaranya adalah pemain pinjaman, Kepa Arrizabalaga, yang tidak dapat bermain untuk klub induknya sehingga Mark Travers menggantikannya di bawah mistar gawang. Masih harus dilihat apakah Fernandes atau pemain lain yang absen akan fit tepat waktu untuk pertandingan berikutnya di West Ham, Sabtu mendatang. Pesan penyemangat Bruno Fernandes untuk Jadon Sancho yang jalani debut di London Biru. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan pesan penyemangat pada Jadon Sancho yang menjalani debutnya bersama si Biru. Sancho musim panas 2024 ini cabut lagi dari Manchester United. Kali ini ia merapat ke sesama klub Premier League, The Blues.
Sancho akhirnya menjalani debutnya di pekan keempat Liga Inggris melawan Bournemouth, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Awalnya, ia duduk di bangku cadangan saja. Sancho baru masuk di babak kedua, ia menggantikan Pedro Neto. Jadon Sancho tampil apik di laga debutnya bagi Wibiru, ia langsung memberikan assist untuk terciptanya gol Christopher Nkunku. Gol itu membuat Bournemouth bertekuk lutut 0-1 di tangan The Blues. Hal itu tentu saja disambut dengan penuh rasa bangga dan bahagia oleh Sancho. Usai laga, ia mengekspresikan rasa bahagianya di akun Instagramnya. Ia senang telah menjalani debutnya dengan si biru plus membantu klub itu meraih kemenangan. Senang bisa melakoni debut di Chelsea, dan diakhiri dengan kemenangan. Unggahan Jadon Sancho itu langsung mendapat banyak reaksi dari penggemarnya. Namun ada juga pesan dari pemain lain. Salah satunya adalah rekan Sancho di Setan Merah Bruno Fernandes. Ia memberikan pesan singkat bernada penyemangat kepada pemain Inggris tersebut. "Kamu pemain yang luar biasa. Pertahankan senyummu," tulis Bruno di kolom komentar. Rekor, Bournemouth versus The Blues lahirkan kartu kuning paling banyak. Pertandingan Bournemouth lawan Chelsea memecahkan rekor Premier League dalam urusan kartu kuning paling banyak di satu laga. Laga itu sendiri dimenangi si biru dengan skor 1-0. Total ada 14 kartu kuning yang lahir dalam pertandingan di Vitality Stadium, Minggu, 15/9. Dini hari WIB tersebut, jumlah ini satu kartu kuning lebih banyak dari rekor sebelumnya. Sebelum laga Bournemouth lawan Chelsea, 13 kartu kuning lahir ketika Tottenham Hotspur meraih kemenangan dengan skor 2-1 ketika menghadapi Sheffield United pada September tahun 2023. Kartu kuning pertama dalam laga Bournemouth kontra Chelsea, yang dipimpin wasit Anthony Taylor, didapat oleh pemain tuan rumah Ryan Christie di menit ke-18. Total ada 6 kartu kuning yang diraih kubu Bournemouth. 8 kartu kuning lainnya diacungkan wasit Anthony Taylor untuk tim tamu si biru. Masing-masing 6 buat para starter dan 2 sisanya untuk pemain pengganti di babak kedua. Dari ke-14 kartu kuning tersebut, 3 diantaranya diberikan Anthony Taylor sedari menit ke-87. 2 diantaranya bahkan pada waktu injury time. "Aku tidak akan bicara soal wasit," kata manajer Bournemouth Andoni Iraola seperti dilansir Talksport. "Aku sudah pernah membicarakannya dan tidak ada gunanya, jadi aku memutuskan akan melakukan yang sebaliknya. Tidak bicara dan kita lihat apa yang terjadi." Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pendapatnya apakah Bournemouth vs Chelsea merupakan laga agresif, Iraola dengan pendek menjawab, "Tidak ada komentar."